kita sudah melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryala Sirna Rasa, PPKN adalah sholat sunnah lidak ilbala sambil duduk. Sholat sunnah lidak ilbala sambil duduk ini adalah sudah dicontohkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bukan sesuatu yang diada-adakan tanpa dasar hukum, namun bukan sikap mengikuti jejak langkah Khalifah Rasul yang mursyid. Karena sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun sebelum berpulangnya beliau, kebanyakan sholat sunnahnya beliau lakukan dalam keadaan duduk. Itu ada dalam hadis Sunan Abu Daud. Bunda Kayak Susmono beserta seluruh instrumen MOI yang senantiasa Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Para petugas manakib, Pataman, wabil khusus, pemangku manakib saat ini, Bapak Haji Sukma dan Ibu Haja Erma Wati. Dari Sampit, senantiasa segala hajatnya Allah berikan kemurahan. Dan Allah berikan kepada mereka semua keluarga yang sakinah mawadah warahmah, penuh berkah rahman rahim Allah tertumpah curah kepada mereka semua. Ikhwan wal akhwat seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mangkobah yang ketiga dan keempat yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Insinyur Bejo menceritakan bagaimana akhlak, ilmu, dan juga ketampanan daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani itu ittiba kepada seluruh nabi dan juga seluruh wali, termasuk para sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari paras maupun ilmu dan akhlaknya betul-betul ada dalam diri pribadi Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Guru agung kita Pangersa Aba Awas pun ittiba mengikuti apa yang beliau sampaikan di dalam kitab Fadhailus Suhur di huruf alif kedua, yang mana hakikat ittiba adalah memfokuskan penglihatan hanya kepada figur yang diikutinya. Jadi syokianya ikhwan wal akhwat hanya terfokus, hanya melihat kepada figur yang diikutinya. Yang sekarang ini yang kita ikuti adalah Pangersa Abah Aus. Maka seseorang yang sudah ikut, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta balasan dari kalian, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Guru agung kita tidak mendapatkan minta balasan kepada kita semua. Karena sudah beliau bebas untuk menyampaikan apapun yang beliau katakan benar menurut seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahadsurialaya Sirna Rasa. Maka guru agung kita Pak Aba Aus sekarang ini lebih terfokus kepada bagaimana menjadikan ilmu amaliyah itu terbentuk dalam diri pribadi ikhwan wal akhwat semua. Guru agung kita ingin mewujudkan apa yang sudah diwujudkan oleh ahli silsilah ke-8 pada saat itu, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Siapakah Imam Ja'far As-Shadiq? Yang lahir 80 Hijriyah dan anak daripada Syekh Muhammad Bakir, cucu daripada Syekh Ali Zainal Abidin.
Beliau adalah ahli silsilah yang konsisten dalam mengadakan dan mewujudkan ilmu dalam satu rangka, satu sistem pelajaran yang dikatakan sekolah. Maka guru agung kita sekarang ini berusaha Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa menjadi Universitas Saifullah Maslul. Gunanya apa? Karena sudah dicontohkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq yang beliau itu kelahirannya tepat 17 Rabiul Awal. Maka beliau itu hidupnya 15 tahun lamanya bersama dengan kakeknya, Syekh Ali Zainal Abidin, yaitu anak daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan dengan bapaknya selama 34 tahun lama. Bagaimana guru kita mewujudkannya? Mencontoh daripada Syekh Imam Ja'far As-Shadiq yang tadinya melihat daripada guru agungnya Abah Anom yang ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah. Yang saya akan sampaikan pada saat ini bagaimana itibanya beliau melihat sejarah daripada ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asuriyah Sinara sampai PKN yang ke-8 ini, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq yang dikatakan tadi di awal dilahirkan 17 Rabiul Awal 80 Hijriah. Beliau anak Syekh Muhammad Bakir dan kakeknya Syekh Ali Zainal Abidin yang dulu bergelar dengan nama As-Sajjad, yang dimana setiap berapa langkah beliau bersujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ja'far As-Shadiq memiliki beberapa gelar yang terhormat, di antara As-Sabir atau As-Sabur, yaitu penyabar, Al-Fadl yang utama, dan juga At-Tahir, At-Tahir yang suci. Gelar beliau paling masyhur adalah As-Shadiq, yaitu sangat jujur. Maka di dalam maqobah tadi adalah kejujuran. Maka seluruh ahli silsilah pasti mempunyai sifat akhlak seperti sifat akhlak daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seluruh gelar tersebut menunjukkan kemuliaan dan keutamaan akhlak beliau. Dan Imam Ja'far As-Shadiq di bawah pemerintah Bani Umayyah selama 40 tahun. Dan hidup pada masa pemerintah Abbasiyah selama 20 tahun. Selama itu beliau menghindar dari kehidupan politik dan lebih menghabiskan waktunya pada pengajaran agama, pendidikan akhlak, dan akidah di tengah masyarakat yang saat itu tengah mengalami masa-masa kritis. Seperti sekarang guru kita, bagaimana beliau melihat kekacauan dari politik yang ada di negara Indonesia ini. Maka beliau memerintahkan kepada kita untuk menunjukkan keindonesiaan kita diletakkan bendera merah putih di atas kepala kita semua. Kemuliaan dan akhlak daripada Imam Ja'far As-Shadiq, apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas atau Imam Maliki. Beliau pernah berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang melebihi kejuhudan, keutamaan ibadah, dan kewarauan daripada Imam Ja'far bin Muhammad Al-Baqir. Maka beliau bercerita, suatu waktu aku mendatanginya dan beliau sangat memuliakanku. Bahkan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi pernah belajar kepada beliau selama 2 tahun. Dia menuturkan pengakuannya, seandainya tidak ada 2 tahun, maka Nu'man Abu Hanifah pasti binasa. Hanya 2 tahun Abu Nu'man atau Imam Hanafi yang mempunyai mazhab Imam Hanafi, 2 tahun dia belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq, dibukakan hatinya. Sehingga kalau tidak belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq,
maka dia tidak akan mampu untuk membuka cakrawala-cakrawala ilmu. Sahabat beliau yang terdekat meriwayatkan pada suatu hari dengan Abu Abdillah, panggilan dari Pak Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika beliau mengendarai keledai menuju Madinah, tak kala mendekati pasar, Imam turun dari himarnya atau dari keledainya. Lalu dia sujud kepada Allah cukup lama. Dan kawannya menunggunya sampai beliau mengangkat kepala, lalu aku berkata kepadanya, semoga aku menjadi tebusanmu, wahai Imam. Aku melihat Anda turun dari keledai, lalu sujud. Sujud engkau lama sekali. Beliau membalas, sesungguhnya aku teringat nikmat Allah yang begitu melimpah kepadaku. Maka aku segera melakukan sujud syukur. Guru kita mengajarkan, dimanapun kita berada, kalau sudah mengambil air wudhu, li syukril wudhu dan sholat, syukur nikmat. Itu menunjukkan bahwasannya kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ini sudah dicontohkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, apalagi kakek beliau, yaitu Imam Ali Zainal Abidin. Itu. Pernah juga sahabat berkata, aku melihat Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an sedang mencangkul di kebunnya. Tampak peluh bercucuran dari tubuhnya yang mulia. Kukatakan kepadanya, semoga aku menjadi tebusanmu, wahai Imam. Berikanlah cangkul itu kepadaku dan tinggalkanlah pekerjaan ini. Beliau berkata kepadaku, sesungguhnya aku senang kepada seseorang yang bersusah payah dan kulitnya terbakar sinar matahari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam Ja'far As-Shadiq pernah mengupah beberapa orang untuk bekerja di kebunnya. Sebelum mereka selesai dari pekerjaannya, Imam berkata kepada pembantunya, Mu'tab, berikanlah upah mereka sebelum kering keringatnya. Itulah akhlak daripada ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'asiriyah Sirnakasa. Apalagi ketika lewat tengah malam, beliau membawa kantung berisi roti, daging, dan dirham atau uang perak yang diletakkan di pundaknya. Lalu beliau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkannya di sekitar Madinah, sementara mereka tidak mengetahui siapa yang membagi-bagikannya. Bahan pangan itu ketika Imam As-Shadiq radhiyallahu anhu wafat, mereka baru tahu bahwa yang membagikan bahan pangan kepada mereka selama ini adalah beliau. Sungguh mulia akhlak beliau. Sampai bersedekah pun beliau itu tidak pernah menunjukkan bahwa saya yang berkeliling seperti yang dilakukan daripada Umar bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu mereka menjadi khalifah dan selalu membagikan namanya harta yang ada di kekuasaannya dibagikan tanpa memakai orang lain, tapi beliau sendiri yang membagikan. Dan salah satu sunnah dari Imam Ja'far As-Shadiq yang sering kita lakukan adalah ketika kita sudah melestarikan amalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryala Sirna Rasa, PPKN adalah sholat sunnah lidak ilbala sambil duduk. Sholat sunnah lidak ilbala sambil duduk ini adalah sudah dicontohkan dari Imam Ja'far As-Shadiq. Bukan sesuatu yang diada-adakan tanpa dasar hukum. Namun bukan sikap mengikuti jejak langkah khalifah Rasul yang mursyid. Karena sejatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun sebelum berpulangnya beliau, kebanyakan sholat sunnahnya beliau lakukan dalam keadaan duduk. Itu ada dalam hadis Sunan Abu Daud. Tapi saya belum melihat berapa hadis keberapa dari Sunan Abu Daud yang menceritakan bagaimana seorang nabi, seorang mursyid itu sholat sunnahnya dalam keadaan duduk. Maka ini banyak pertanyaan di orang-orang yang awam tidak tahu
Kok orang sehat sholat sunnahnya duduk? Ini sudah dicontohkan oleh guru agung kita, ahli silsilah ke-8 sampai kepada Abah Sepuh, Abah Anom, dan sekarang Abah Aos. Dan yang terakhir, ada mutiara yang luar biasa yang disampaikan oleh hadis yang disampaikan Imam Ja'far As-Shadiq. Yang pertama, waspadalah terhadap 3 orang pengkhianat, pelaku zalim dan pengadu domba. Sebab seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu. Seorang yang berbuat jalim demi dirimu, ia akan berbuat jalim terhadapmu. Juga seseorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu. Maksudnya, bila sesuatu yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita, maka akan merusak hal-hal yang memang seharusnya digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, 3 manusia adalah sumber kebaikan. Manusia yang mengutamakan diam, tidak banyak bicara. Manusia yang tidak melakukan ancaman, dan manusia yang banyak berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawadhu. Salah seorang bertanya kepada imam, apakah tanda-tanda tawadhu itu? Tawadhu yang kita tahu warna duit. Tapi tawadhu di sini ya, beliau menjawab, hendaknya kau senang pada majelis yang tidak memuliakanmu, memberi salam pada orang yang kau jumpai, dan meninggalkan perdebatan sekalipun engkau di atas kebenaran. Jadi inilah fungsinya kita sebagai ikhwan. Tidak mau berdebat, banyak diam, dan tawadu kepada Allah, dan menjauhi daripada perdebatan yang tidak menguntungkan diri kita dan juga melukai perasaan orang lain. Yang keempat atau yang terakhir, 3 perkara dapat menentukan kehidupan penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut atau namanya perusak. Dan 3 perkara tidak akan damai dunia ini tanpa adanya keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Maka semua itu harus kita lalui tahap demi tahap, seperti kita telah diberikan wejangan ilmu dari guru agung kita semua, yaitu berupa tanbih dan mutiara daripada tanbih itu sendiri. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dimanapun, kapanpun kita dapat itibak kepada guru agung kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.